Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, memenaikkan puji dan syukur atas karya pengorbananmu di Bukit Joljota dan atas kuasa kebangkitanmu dan atas kekuatan Roh Kudus yang Kau curahkan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dipermuliakan. Perintahkan para malaikatmu untuk bersama-sama kami memuji memuliakan Kau ya Tuhan. Dan para malaikatmu berkemah di sekeliling kami, menjaga ibadah kami, supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik dicurahkan dalam ibadah ini. Kekuatan pembelaan dari Bapa Surgawi turun dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Glory haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Glory haleluya. Ya Allah yang hidup. Glory haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Menolongku ya Allah, menolongku ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Menolongku ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Engkau yang layak disembah, layak dimuliakan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasa syukur kami panjatkan kepadamu. Rasa sembah kami
Maha Hadir, jiwa kami merindukan-Mu. Jiwa kami haus akan jamahan-Mu. Alirkan kekuatan Roh-Mu saat ini, mengalir dalam setiap pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami yang berkumpul saat ini di tempat ini, maupun di tempat masing-masing yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui tayangan YouTube, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong, Roh Kudus mengadakan mujizat dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi permasalahan hidup Tuhan menolong. Dalam nama Yesus Kristus terjadilah demikian. Saat ini Bapa, Engkau berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan urapan Roh Kudus double porsi. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah makrifat memenuhi hamba-Mu. Bapa, berbicaralah Engkau. Berbicaralah Engkau kepada anak-anak-Mu. Berbicaralah Engkau untuk Indonesia. Lawat kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Berbicara Engkau, berbicaralah Engkau. Hamba siap Engkau pakai umat-umat-Mu sebagai biji mata Tuhan. Siap Engkau berkati, siap Engkau didik, siap Engkau bimbing dalam hidupnya, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pergunakan waktu yang ada saat ini. Biarlah saudara mendapatkan lawatan yang dari Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, penuh kerinduan pada Tuhan. Penuh kerinduan pada Tuhan. Ini tema. Biarlah kita diberkati dengan pemberitaan firman Allah ini. Jadi kata-kata penuh tidak berkurang. Kata-kata penuh tidak malas-malasan, tetapi didorong rasa rindu datang pada Tuhan. Jadi tema ini saja, kalau saudara terapkan dalam hidup saudara, Tuhan itu telinganya tidak tuli untuk mendengar doa saudara. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Penuh kerinduan pada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang Maha Menolong, Tuhan yang Maha Menyembuhkan dia. Kalau saudara dengan penuh kerinduan datang kepada dia,
Dia siap untuk saudara temui. Amin. Dia siap untuk menolong kita. Sekarang beberapa contoh untuk orang-orang yang penuh kerinduan datang pada Tuhan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan suatu anugerah yang besar. Anugerah itu tiada taranya. Tidak bisa musnah dengan bencana alam. Tidak bisa lenyap karena bencana alam, karena banjir, karena gempa bumi, karena gunung meletus. Itu tidak akan lenyap. Anugerah yang abadi bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Itu mendapatkan suatu anugerah pemeliharaan selama di dunia ini, pemeliharaan nanti di akhirat disediakan surga. Kita akan membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 dari ayat 28 sampai ayat 48. Akan bersama-sama memperhatikan, menyimak kebenaran firman Tuhan ini, membuka hati supaya Roh Kudus berkarya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 sampai 48. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Ayat 33. Kornelius ini mengungkapkan isi hatinya di hadapan Petrus. Dan sekarang Pak Petrus, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kornelius ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kalau saudara ingat dan hafalkan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada di hadapannya. Jadi betul-betul menghargai, menghormati, meyakini Allahku ada di sini. Haleluya. Jadi saudara fokus betul-betul. Ini Kornelius katakan, sekarang Pak Petrus, kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, lalu mulailah Petrus berbicara, ayat 34, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Allah tidak pilih kasih. Kalau saudara baca dulu Ulangan 10 ayat 17, saya bacakan. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tidak memandang bulu, tidak pilih kasih, dan tidak mau disuap. Mengenai keselamatan, Allah itu tidak mau disuap, sekalipun itu orang kaya raya di dunia ini. Saudara ingat Matius 16 ayat 26. Apa untungnya satu orang memiliki seisi dunia, tetapi jiwanya binasa? Dan apa yang untuk menggantikan nyawanya itu? Jadi keselamatan jiwa itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan harta dunia ini. Nilai keselamatan jiwa adalah senilai darah Yesus Kristus. Amin. Nah ini saudara, Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pilih kasih. Lanjut ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, terus itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi firman yang diberitakan di dalam nama Yesus Kristus itu menciptakan damai sejahtera. Damai dalam hati, dosanya diampuni, sejahtera. Tuhan itu memelihara kebutuhan jasmani. Ya, terus kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Yesus Kristus itu disertai Allah. Terus, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan kami telah membunuh Dia, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Digantung di kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Jadi murid-murid Yesus, rasul-rasul itu ditunjuk Allah menyaksikan tubuh kebangkitan Kristus. Terus, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Terus, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Terus, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ayat 43 ini tentang Dialah, tentang Yesus Kristus, tentang Mesias. Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena nama Yesus Kristus itu, dosa-dosa dihapus dan mendapatkan suatu anugerah. Ayat 44, saudara perhatikan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi saudara,
Ini saudara perhatikan baik-baik apa rahasianya ketika Petrus sedang berkata demikian. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Haleluya. Apa rahasianya ini? Mereka belum dibaptis air. Mereka bangsa kafir. Rahasianya adalah satu, mereka penuh kerinduan datang pada Tuhan. Yang kedua, mereka membuka hati untuk mendapatkan kebenaran firman, membuka hati. Yang ketiga, mereka bertobat. Jadi dalam ibadah itu yakin Tuhan itu berbicara melalui Petrus hambanya. Kalau sekarang itu yakin Tuhan berbicara melalui hambanya di tempat ini. Firman Allah katakan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, detik ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kalau dulu sanggup menurunkan Roh Kudusnya, saat ini pun Dia sanggup menurunkan Roh Kudus untuk kita. Jadi datang kepada Tuhan disertai dengan penuh kerinduan, membuka hati. Tuhan, bicaralah padaku. Aku menghadapi masalah seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Kalau saudara membuka hati, maka Dia akan bekerja dalam ibadah itu. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah bekerja dengan caranya Dia. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kesaksian dari jemaat yang tergembala, katakan, penyakit saya sudah hilang semua. Dokter sampai heran, dia periksa sampai 2 kali. Kista yang tadinya ada dalam kandungan sudah hilang, bersih. Saya katakan haleluya, puji Tuhan. Karya Tuhan yang besar. Hal ini perlu rasa syukur itu dipanjatkan kepada Bapa Surgawi. Jadi kalau Tuhan menolong ini dengan caranya Dia yang ajaib. Sebab itu kalau saudara berdoa tidak usah ragu. Tidak usah ragu, berdoa dengan penuh kerinduan, penuh iman, penuh pengharapan, penuh kasih pada Dia. Kalau waktu itu Roh Kudus hadir di rumahnya Kornelius, saat ini, detik ini Roh Kudus ada di sini. Roh yang sama, Dia hadir dalam hidup saudara. Roh yang sama saat ini menembus hati saudara. Yang penting, tinggalkan segala tabiat kehidupan yang lama. Itu yang menghambat, menghalang-halangi kerja Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu tabiat kehidupan lama. Saudara lenyapkan itu. Saudara baca di sana. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Tutup sampai di situ dulu. Bertobat itu ada 2. Kalau saudara mau baptis, bimbingan baptis minggu-minggu yang lalu itu dikatakan pertobatan itu 2. Pertobatan secara fisik
maupun pertobatan secara batin. Pertobatan secara batin, pikiran, jiwa, roh kita itu sekarang fokusnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan percaya kepada ilah zaman. Jangan percaya kepada setan-setan. Jangan percaya lagi kepada berhala-berhala. Sekalipun punya mata, tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya kaki, tidak bisa berjalan. Tetapi orang yang bertobat itu adalah betul-betul meninggalkan pemberhalaan yang dulu. Allahnya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikutnya pertobatan secara jasmani, pikiran cabul, zina, itu dibuang, disingkirkan. Lanjut. Sihir, perseteruan, perselisihan. Sihir, perseteruan, perselisihan. Terus Iri hati. Ya. Amarah. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Ya, egois, kepentingan diri sendiri itu dibuang. Terus percideraan. Ya. Roh pemecah. Roh pemecah. Kedengkian. Ya. Terus kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau perbuatan-perbuatan daging dan jiwa di luar Kristus tidak dimusnahkan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara, ini orang-orang keluarga Kornelius. Kornelius mengumpulkan saudara sanak familinya. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan tentang Dialah, tentang Yesus Kristus, semua nabi bersaksi. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada namanya, nama Yesus Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus itu. Setelah itu mereka serempak hati mereka. Aku tinggalkan kepercayaanku yang lama. Berhala-berhala yang aku berhalakan. Setan-setan yang selama ini aku minta tolong, sekarang ku singkirkan. Aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seiring itu, saudara, Roh Kudus turun. Ini yang disampaikan awal tadi. Orang-orang yang datang dengan penuh kerinduan pada Tuhan itu mendapatkan suatu rahmat, anugerah yang tidak bisa musnah. Karena langit bumi ini lenyap, anugerah itu tidak akan lenyap. Karena orang itu menyatu dengan firman. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tidak akan lenyap. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendapatkan suatu perlindungan, mendapatkan suatu pertolongan. Tuhan itu menolong tepat waktunya dia. Amin. Dia memberikan nyawanya untuk manusia. Kemuliaannya ditinggalkan demi mengasihi umat manusia yang berdosa. Umat manusia yang berdosa, yang ngaku dosanya itu yang dikasihi. Haleluya. Selanjutnya, saudara, setelah orang-orang itu mendapatkan anugerah Roh Kudus, ayat 45 Kisah Rasul pasal 10. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudara, janji Roh Kudus
bukan cuma untuk bangsa Israel, tetapi oleh kematian Yesus Kristus untuk kita juga. Amin. Ini yang membuat kita ini hidup abadi di dalam Kristus. Daging ini boleh lenyap, yang dari debu tanah kembali pada debu tanah, tetapi roh yang dari Allah akan kembali kepada Allah, tempatnya di surga. Haleluya. Roh Kudus sangat penting, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak kecil, anak-anak yang menyusu, silahkan tumpang tangan untuk anak itu, supaya anak itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Pasti ada bedanya antara yang ditumpang tangan dan tidak, karena kuasa yang diminta itu kuasa yang maha besar akan menyertai anak itu. Pasti anak mendapatkan suatu pemeliharaan yang dari Tuhan. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara, ini belum dibaptis air, tetapi sudah dipenuhi Roh Kudus. Ini istimewa, saudara. Benar-benar pertobatannya mutlak, saudara. Ada yang baptis tapi belum bertobat, atau sudah bertobat nanti baru baptis umat lagi. Repot. Lebih baik ayo mengasihi Tuhan, rindu pada Tuhan. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, lah mereka dibaptis air. Selanjutnya mereka dibimbing. Nah, Tuhan akan mengasihi kita semua. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 5. Kerinduan kepada Allah. Ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, artinya selalu berdoa, menyerahkan hidup ini sepenuh pada Tuhan. Terus, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi, kalau jiwanya ini gundah, bingung, pusing, ayo lari saja ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, bersukacita untuk Dia. Ya, terus, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Kalau orang itu tidak mau bersyukur, jiwanya itu tertekan. Tapi kalau penuh syukur, jiwanya itu bergelora, sukacita. Ini saudara, ayat ini perlu kita contoh. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dia pencipta alam semesta. Selagi kita diberi waktu untuk berseru, mencari Dia, cari Dia. Diberi waktu untuk berdoa, bangun pagi berdoa. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Cari dia. Cari. Lukas pasal 11 ayat 13. Minta dengan penuh kerinduan, dengan penuh permohonan. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Roh Kudus akan diberikan. Roh Kudus akan dicurahkan untuk kita. Roma 8 ayat 11. Roh Kudus itu mengapa selalu diberikan, Siapa dia ini? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan roh Allah yang membangkitkan tubuh Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Amin. Ini makanya Tuhan perintahkan, minta. Dia akan memberikan Roh Kudus. Kalau dia diam dalam hatimu, dia itu Roh Allah, Rohnya Allah, kemahakuasaan Allah, Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Dahsyat Dia, kekuasaannya tidak terbatas. Di mana ada orang mengimani Roh Allah itu, dia hadir. Dia hadir di sini, dia juga hadir di Purworejo, dia hadir di Australia. Dalam waktu yang sama, saat ini dia hadir dalam hati saudara. Haleluya. Dia Maha Dahsyat. Dia juga sekarang hadir di Spanyol. Ada saudara kita yang mengikuti pemberitaan firman di Spanyol. Ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada juga yang di Hong Kong. Jadi kita punya saudara-saudara banyak di sana. Amin. Melalui tayangan YouTube mereka diberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini saudara perhatikan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Saudara ingat, saudara berasal dari Allah. Allah yang maha besar, Allah pencipta alam semesta. Anak-anakku, terus. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Roh Kudus itu roh yang maha besar. Roh itu diam dalam hatimu, dia lebih besar, lebih berkuasa daripada roh yang ada di dunia. Roh yang di dunia itu roh setan-setan. Kita harus yakin pada roh ini, roh Allah. Sekarang Roma 8 ayat 9. Haleluya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, kalau orang itu tidak memiliki roh Kristus, itu bukan milik Kristus. Kalau saudara tidak memiliki roh Kristus, orang itu bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, sekalipun orang Kristen, tidak memiliki tempat di surga. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada pertanyaan dalam hati saudara. Roh Kristus sama Roh Kudus itu bedanya apa? Sama.
Roh Kristus ya Roh Kudus. Oh begitu ya. Ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roh Kudus itu bertata dalam hidup kita. Dia tidak tinggal diam. Di saat kita lemah, Dia akan membantu kita. Di saat kita kehilangan jalan, Dia tunjukkan jalan. Di saat kita tidak mengerti, Dia memberikan pengertian. Di saat kita tidak bisa berbicara, Dia memberikan kata-kata untuk diucapkan. Itu Roh Kudus. Dia sekarang bekerja untuk kita. Dia sanggup membuka hati setiap manusia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mintalah Roh Kudus. Dia akan menolong kita, Dia akan menghibur kita, Dia akan mendidik kita dalam segala sesuatu dan mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, Dia membantu kita dalam doa. Dia membantu kita membukakan jalan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dia akan menjawab kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, berdoa, Bapak Ibu akan dilawat Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Dia hadir dalam usaha saudara. Dia hadir dalam kehidupan anak-anak muda yang sedang belajar. Dia akan memberikan pengertian-pengertian. Dia akan memberikan kepandaian, kecerdasan. Dia Roh akan masuk ke dalam jiwa dan roh kita. Tubuh kita akan dibimbing untuk menjalankan kebenaran. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semuanya.
Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini. Urapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan kudus ini. Seiring kami makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kekuatan hidup kekal kami terima. Kekuatan penyertaan Tuhan kami terima. Kekuatan pemeliharaan Tuhan kami terima. Bapa tidak pernah lalai menepati janji-janji. Imam-imam yang lain Kau berkati dengan kuasa Roh. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yakin dosa-dosa kita telah diampuni. Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini hamba serahkan seluruh kekasih-kekasihmu sebagai biji mata Allah yang selalu Engkau jagai, yang selalu Engkau lindungi, yang selalu Engkau pelihara, yang selalu Engkau tolong hidup mereka. Saat ini Bapa, kami bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Berkati Indonesia, selamatkan Indonesia. Berkati pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran. Seluruh keamanan diberkati, disertai dengan kuasa Tuhan. TNI, Polri dilawat oleh Tuhan, dari pusat sampai di daerah-daerah. Penyertaan Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Sertai para hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan dari tempat ini sampai di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Berkati dengan kuasa-Mu yang Maha Dahsyat. Berkati seluruh pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu sebagai biji mata Tuhan yang sekarang sedang mengalami musibah. Tuhan hiburkan, Tuhan tolong, Tuhan sehatkan tubuh, jiwa, roh mereka. Terima kasih Bapa. Seluruh masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, setiap pulau-pulau di Indonesia,
mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terlebih Purwonegoro Banjarnegara mendapatkan anugerah yang dari Tuhan, keselamatan perlindungan yang daripada. Teristimewa anak-anakmu yang saat ini datang di hadapanmu, maupun yang akan mendengarkan firman melalui tayangan YouTube, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Berkat-berkat yang terbaik Engkau curahkan dalam hidup mereka. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang dalam perguruan tinggi, bahkan yang akan masuk perguruan tinggi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau maha baik, Kau menyertai anak-anakmu, Kau memberkati anak-anakmu, Kau menganugerahkan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dicurahkan dalam kehidupan saudara sekarang ini sampai Tuhan datang. Saudara tetap dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semua.